Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Zevanya dari kelompok 16, Shift 1, Praktikum Penelitian Operasional 2. Baik teman-teman, di sini saya akan menentukan perhitungan jalur kritis dalam suatu masalah jaringan dengan menggunakan software POM-QM dan RStudio. Jadi, network analysis ini merupakan salah satu metode dalam penelitian operasional yang digunakan untuk menganalisis sistem yang memiliki hubungan antar elemen yang digambarkan dalam bentuk jaringan atau network. Nah, jaringan ini biasanya terdiri dari beberapa titik yang disebut node. Jadi ini node, terus garis penghubung yang biasa disebut dengan row. Ini row-nya. Nah, node ini menggambarkan suatu lokasi, aktivitas, atau kejadian. Sedangkan si garis penghubung ini dia menunjukkan hubungan antar node yang memiliki bobot tertentu. Misalnya kayak jarak, waktu, biaya, atau kapasitas. Nah, manfaat dari melakukan analisis jaringan kerja atau network analysis ini, itu kita bisa mengetahui kegiatan dengan waktu penyelesaian kritis atau yang memerlukan waktu yang lebih banyak. Terus diperolehnya waktu pelaksanaan proyek yang lebih optimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan kendala yang ada. Terus juga perencanaan proyek yang lebih detail pada tiap-tiap kegiatan yang timbul serta kendala yang akan terjadi sehingga dapat dilakukan antisipasi seperlunya. Terus juga kita bisa memperoleh gambaran yang tepat secara logika dan analitis dalam pengawasan suatu proyek. Nah, contoh pengaplikasiannya itu ada di manajemen rantai pasok, telekomunikasi, dan transportasi. Nah, model jaringan pada network analysis ini dibagi jadi 3. Yang pertama itu model rute terpendek atau shortest route. Habis itu ada pohon rentang minimum atau minimum spanning tree, sama ada model aliran maksimum atau maximal flow. Nah, model yang akan kita pakai di soal nomor 1 itu adalah shortest route atau rute terpendek. Nah, ini dia menunjukkan jalur yang dapat dilalui oleh si ekspedisi tersebut. Nah, di setiap jalur ini kan ada angka-angka. Angka-angka ini adalah si jarak dari tiap-tiap daerahnya. Terus juga di beberapa jalur itu ada arah panahnya kan. Nah, berarti jalur tersebut cuma bisa dilalui sesuai arah yang ditunjukkan. Intinya soal ini tuh minta kita nentuin rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A menuju daerah G. Jadi yang pertama kita ke Excel QM di sini. Setelah itu ke QM menu, kita pilih yang network analysis, habis itu ke shortest path. Nah, branch itu kan setiap jalur yang menghubungkan dua node. Jadi si garis yang di sini itu dia dihitung sebagai satu branch. Nah, di nomor 1 ini totalnya ada 12. Di sini kita pilih directed karena ini kan ada arah panah. Nah, kita tuh cuma bisa melewati jalur sesuai sama arah panahnya. Habis itu langsung oke aja. Nah, pertama kita nentuin node awalnya dulu karena di POM-QM tuh nggak bisa baca ABCD-an, makanya kita ngubah si nodenya yang tadinya huruf jadi angka. Kayak yang A itu 1, begitu seterusnya sampai G itu 7. Nah, habis itu kita masukin setiap jalur sesuai sama arah panah pada gambar beserta jaraknya. Kayak gini, A ke B jaraknya itu 6. A itu tadi 1, B itu 2, jaraknya 6. Berarti startnya di 1, artinya A, N-nya itu di B, berarti 2, distance atau jaraknya itu 6. Kayak gitu seterusnya. Kalau sudah, kita tinggal pencet solve di sini. Nah, dari hasil ini kita bisa tahu kalau rute terpendeknya itu dari jalur 1 itu A, 3 itu C, 4 itu D, 7 itu G. Berarti jalurnya itu A, C, D, G. Nah, jadi kalau mobil ekspedisi mau berangkat dari kota A ke kota G, rute yang paling cepat dan efisien itu A ke C ke D lalu ke G dengan total jarak 16 km. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio untuk menyelesaikan soal nomor 1. Oke, yang pertama di sini ada install package. Install package ini buat nge-install package yang kita butuhin buat menyelesaikan si persoalan ini. Nah, library-nya itu dia buat mengaktifkan si package-nya. Nah, di bagian ini kita mendefinisikan node dan jalur yang ada pada jaringan menggunakan data frame. Nah, di bagian ini kan ada data frame ini. Dia digunakan untuk membuat tabel data. From buat nunjukin node awal atau start nodenya. To itu untuk menunjukkan node tujuan atau end nodenya. Nah, wait ini buat nunjukin bobot pada setiap jalurnya.
Nah, di soal ini itu berupa jarak antar daerah dalam kilometer. Nah, data-data ini tuh merepresentasikan seluruh jalur yang ada pada jaringan. Nah, setelah kita definisikan, langkah berikutnya itu kita bikin graf dari data tersebut. Nah, fungsi dari ini itu buat bikin graf dari tabel yang udah dibikin sebelumnya. Nah, ini directed equals true, artinya itu jaringan bersifat berarah. Jadi, setiap jalurnya itu cuma bisa dilalui sesuai arah panah yang ada di gambar tadi. Nah, bagian ini kita nampilin visualisasi dari si jaringan ini. Nah, plot ini fungsinya buat nampilin gambar jaringannya. Nah, si edge label ini digunain buat nampilin bobot pada setiap jalurnya. Vertex color ini buat nentuin warna nodenya. Vertex size itu buat ngatur ukuran si nodenya. Nah, terus si edge row size ini dia buat ngatur ukuran panah di grafnya nanti. Nah, di bagian ini kita bakal ngitung jalur terpendek dari node A ke node G. Fungsi shortest path ini itu tuh digunain buat nyari jalur dengan bobot paling kecil di dalam jaringan. Nah, kayak tadi from itu buat si node start, terus to itu node selesainya, sama weight itu bobotnya. Nah, di bagian ini kita pakai buat nampilin urutan node yang membentuk jalur terpendek. Oke, di sini udah ketahuan rutenya itu dari kota A ke kota C ke kota E lalu ke kota G dengan total jarak 16 km. Nah, total jaraknya itu sama yang di POM QM, tapi si rutenya itu beda. Kalau di POM QM tadi kan A, C, D, G ya. Nah, kenapa bisa beda? Karena di jaringan tersebut itu ada lebih dari satu jalur yang punya total jarak minimum yang sama. Jadi sebenarnya jawaban dari dua software tuh sama aja dan sama-sama benar. Mau yang rute A, C, D, G atau A, C, E, G itu sama-sama rute yang tercepat dan yang paling efisien. Oke, selanjutnya nomor 2. Di sini tuh tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Nah, soal nomor 2 ini termasuk ke dalam network analysis dengan model minimum spanning tree. Nah, perbedaan nomor 1 sama 2 itu apa? Di nomor 1 itu kita pakai metode shortest path karena kita mau nyari jalur terpendek dari satu titik awal, yaitu si A ke titik tujuan yaitu G. Nah, sedangkan di nomor 2 ini kita pakai minimum spanning tree karena tujuannya itu buat menghubungkan seluruh kota dalam jaringan dengan total jarak yang minimum. Metode minimum spanning tree ini digunain buat tentuin jaringan yang dapat menghubungkan seluruh node dengan total jarak atau biaya paling kecil tanpa membentuk siklus. Oke, buat penyelesaiannya itu yang pertama kita ke Excel QM, setelah itu ke QM menu, terus kita pilih yang network analysis ke minimum spanning tree. Nah, di sini buat cabangnya itu masih sama 12. Terus langsung oke aja. Nah, sama seperti di soal sebelumnya, kita ubah si hurufnya menjadi angka. A di sini adalah 1, B itu 2, C itu 3, begitu seterusnya sampai G itu 7. Nah, di sini kan ada start node, end node sama close-nya kan. Ya, ini kan ada dari A ke B dengan jarak 3 km. A itu 1, B itu 2, berarti di sini start node-nya itu 1 atau A itu, end node-nya itu tadi di B berarti 2, cost-nya itu atau jaraknya itu 3. Begitu seterusnya sampai di cabang ke-12. Kalau sudah kayak gini, kita bisa langsung solve aja. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa jalur yang dipilih untuk membentuk jaringan itu jalur A dari A ke B dengan total jarak 3 kilo, dari A ke C dengan total jarak 3 kilo, terus dari C ke D 3 kilo juga, D ke E 3 kilo, E ke G 2 kilo, dan B ke F itu 3 kilo. Nah, jalur-jalur ini tuh dipilih karena menghasilkan total jarak paling kecil untuk menghubungkan seluruh kota. Dan di sini total minimum jaraknya itu adalah 17 km. Tahap pertamanya itu sama kayak nomor 1 tadi. Kita definisikan si node sama jalur yang menghubungkan antar node itu pakai data frame. Terus ini kita bikin si grafnya pakai data yang udah kita masukin tadi. Nah, di sini tuh parameter directednya itu false karena si jaringan itu tuh nggak punya arah, jadi jalurnya bisa dilalui dari kedua arah. Ini sama kayak yang udah dijelasin di nomor 1 juga buat nampilin visualisasi graf buat kita lihat si struktur jaringannya. Nah, setelah kita bikin grafnya, kita lanjut buat ngitung si minimum spanning tree-nya. Fungsi MST ini kita pakai buat mencari si minimum spanning tree. Parameter algoritma prim itu nunjukin kalau perhitungannya itu menggunakan algoritma prim. Selanjutnya ini plot buat visualisasiin si MST-nya.
Nah, habis itu di sini kita nampilin jalur atau sisi yang membentuk MST. Nah, perintah ini tuh digunain buat nampilin daftar node yang terhubung dalam jaringan MST-nya. Nah, ini tuh langkah terakhir, kita ngitung total bobot dari jaringan MST. Fungsi sum ini digunain buat ngejumlahin seluruh bobot jalur yang terpilih dalam MST. Nah, ini udah di run, dan jalurnya itu dari A ke C dengan jarak 5 km, begitu seterusnya sampai jalur yang paling bawah ini dengan total jarak yang paling minimum itu 17 km. Nah, sama seperti di soal nomor 1, ada perbedaan jalur juga dari yang POM-QM sama yang RStudio. Nah, meskipun jalur yang dihasilkan oleh RStudio itu beda sama POM-QM, hasilnya itu tetap benar karena total jarak yang diperoleh itu tetap 17 km, tetap yang paling minimum. Hal ini bisa terjadi karena pada minimum spanning tree itu bisa ada lebih dari satu kombinasi jaringan yang menghasilkan total jarak minimum yang sama. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.